Halo guys, selamat datang di podcast episode kedua mengenai konformitas. Nah, episode kedua kali ini kita akan membahas mengenai situasi yang kalian semua pasti pernah alamin selama kalian SMA. Penasaran kan apa itu? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung panggil saja pembicara kita, Mike. Halo semua. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu nih kak, siapa kakak Mike sebenarnya? Oke, jadi halo semua, perkenalkan namaku Michael dan aku biasa dipanggil Mike sih di kampus sama teman-teman. Dan aku ini dari Fakultas Psikologi Ubaya angkatan 2018. Mantap. Jadi saya sendiri Jeremy. Jadi pada semua episode podcast ini bakal dibawakan oleh para mahasiswa psikologi Ubaya. Iya, betul sekali. Semua episode yang ada dalam podcast ini adalah hasil karya yang kami buat dari buku kami. Tapi mungkin ada teman-teman di luar sana yang malas untuk baca, jadi kita bikin dalam bentuk podcast biar teman-teman bisa dengerin ini di mana saja dan kapan saja. Jadi fleksibel gitu sih. Wah, keren juga nih sampai dipikirkan yang ke akar-akarnya gitu ya. Nah, tentang pengolahan materi yang akan dibawakan, emang anak-anak psikologi ini beda. Iya dong, jelas beda dong. Oke Kak Mike, kita pengen bahas topik apa nih setelah ini? Oke, jadi topik kali ini aku ingin angkat adalah topik mengenai prokrastinasi. Yang tentunya seperti yang tadi Jeremy bilang, pasti banyak yang tahu dan pasti banyak yang melakukan atau mengalaminya. Ya, topik menarik nih. Jujur aja aku ya juga sering prokras nih. Ya siapa sih yang nggak pernah prokras ya kan? Mustahil sih bagiku kalau sampai ada orang yang nggak pernah melakukan prokrastinasi ini, walaupun ya nggak lama-lama banget, tapi pasti ada dan pasti pernah. Iya, benar nih. Nah, sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam, apa sih prokrastinasi? Mungkin ada beberapa teman yang masih awam atau baru pertama kali dengar tentang prokrastinasi ini. Oke, jadi secara garis besarnya nih ya, prokrastinasi itu adalah sebuah respon otak yang muncul karena kita merasa tertekan. Nah, hal ini memiliki arti bahwa manusia itu memerlukan waktu untuk rileks. Terkadang semakin besar tekanan yang kita alami, semakin lama juga waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikannya. Karena pada dasarnya manusia itu selalu berusaha untuk mencari kesenangan. Jadi human itu selalu untuk seeking pleasure. Nah, kalau misalnya pekerjaan itu punya beban yang berat dan cenderung membosankan, nah maka orang-orang itu pasti akan cenderung untuk menunda-nunda pekerjaan tersebut. Terlebih lagi, apabila kita telah mengasosiasikan pekerjaan tersebut sebagai beban, maka semakin besar pula keinginan kita untuk menunda pekerjaan tersebut. Oh gitu. Jadi berarti dari yang aku tangkap ini prokrastinasi suatu keadaan di mana kita berusaha menghindari melakukan pekerjaan tertentu ya Kak Mike? Iya, betul sekali Kak Jeremy. Jadi ada sebuah dictionary ini, The Webster New Colgate Dictionary ini terkenal sih. Jadi dia mendefinisikan prokrastinasi ini sebagai penarikan diri yang disengaja dan biasanya disertai dengan perasaan tidak suka untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi penundaan ini juga bisa dikatakan sebagai kegiatan di mana kita menghindar dari tugas yang diakibatkan oleh perasaan tidak senang akan tugas yang diberikan dan juga rasa takut gagal dalam mengerjakan tugas tersebut. Berarti kalau diakibatkan oleh rasa tidak senang atau rasa takut itu berarti termasuk respon kita ketika melihat tugas tertentu gitu ya? Iya, betul sekali Kak Jeremy. Jadi ada seorang penulis buku tentang overcoming procrastination, yaitu Knaus William. Jadi dia tuh bilang bahwa penundaan yang kita lakukan itu lama-kelamaan itu bakal jadi respon permanen. Artinya penundaan itu dilihat lebih dari sekedar kecenderungan, tapi merupakan suatu respon permanen. Jadi ketika kita dihadapkan dengan tugas-tugas yang tidak kita sukai dan kita anggap nggak berhasil kita selesaikan, ya kita pasti akan cenderung untuk menunda-nunda kan. Gampangnya gini deh, aku ambil contoh kalau kita bangun pagi misalnya. Waktu kita bangun pagi, mungkin kita akan doa pagi terlebih dahulu, baru kita mulai aktivitas kita. Awalnya kita lakuin ini kurun waktu seminggu, terus lama-lama jadi 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 3 bulan, dan banyak seterusnya. Nah kan lama-lama itu kan jadi habit kita, kebiasaan kita.
bakal jadi sesuatu yang tertanam dalam diri kita. Kita akan terus melakukan kegiatan itu sampai mungkin kita dewasa dan kita nggak pernah, ya mungkin ada bolong-bolongnya, cuman nggak bakal banyak-banyak gitu. Nah, sama halnya dengan prokrastinasi ini. Ketika kita sering melakukan prokrastinasi ini, lama-lama hal itu akan jadi habit dalam diri kita. Itu akan kita tanam dalam diri kita sendiri. Jadi sehingga ketika kita melihat pekerjaan yang sulit, otak kita langsung kayak gini, oh ini berat, aku malas kerjaan sekarang dah, toh masih ada waktu yang lain. Jadi kita bakal nunda-nunda terus akibatnya. Wah, berarti selama ini semakin banyak aktivitas, semakin juga kita nunda-nunda kelamaan hal tersebut ya, bakal jadi kebiasaan kita juga kalau misalnya kita sering-sering menunda gitu ya bagi kita ya kayak. Iya, betul sekali Jeremy. Oke nih, biar orang-orang tahu yang sering prokras ini, biasanya ciri-cirinya tuh gimana ya kak ya? Ya, biasanya mereka akan menunjukkan perilaku seperti cenderung menunda atau memulai tugas baru. Mereka terlambat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas. Terus ada kesenjangan dalam menentukan rencana dan menyelesaikan tugas. Ini dalam artian misalnya kalian punya rencana, aku akan kerjain tugas ini di hari Senin, tapi kenyataannya kalian kerjain itu di hari Jumat, jadi ada kesenjangan kayak lama gitu baru kalian kerjain. Atau yang terakhir itu kalian cenderung melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan, dalam tanda kutip ya menghindar lah intinya. Wah, banyak juga ya ciri-cirinya. Iya, banyak nih Jerem. Jadi mereka yang sering melakukan prokrastinasi ini tahu bahwa mungkin, namun mereka memilih untuk nunda-nunda tugas tersebut karena banyak alasan. Misalnya masih banyak waktu, atau mereka merasa malas dan gak niat. Nah, dari rasa malas dan tidak niat tersebut, mereka bakal cari kegiatan lain supaya mereka bisa bahagia terlebih dahulu. Pada awalnya sih mereka punya rencana buat ngerjain tugas tersebut, tapi lama-lama gara-gara perasaan ini mendorong kecenderungan mereka untuk mengabaikan tugas-tugas mereka untuk mencari kesenangan pribadi. Nah, kalau ini misalnya terus-terus dilakukan, bakal ada kebiasaan di mana mereka memandang pekerjaan itu bukan prioritas, namun pilihan untuk mengerjakannya. Dan mereka cenderung bakal mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi. Misalnya dalam konteks akademik, ya mungkin konsekuensi yang bakal muncul itu nilainya jelek, atau mungkin dapat nilai 0 bahkan dalam beberapa tugas kalau mereka prokrastinasinya tuh parah banget. Oh, oke. Jadi dari sekian ciri-ciri. Nah, aku ini sebenarnya kepo kak. Kok bisa ya kita sampai melakukan prokras itu ya? Ya, ini pertanyaan yang bagus sih. Ada dua yang bisa mempengaruhi kita melakukan prokrastinasi. Yang pertama ada faktor internal, di mana prokrastinasi ini disebabkan oleh diri kita sendiri atau karena kemauan kita sendiri. Dan salah satu hal yang mendorong faktor internal ini muncul adalah kepribadian kita, di mana self control seseorang bakal memegang peran aktif dalam kepribadian ini. Orang-orang dengan self control yang tinggi dan mereka punya motivasi yang tinggi, biasanya mereka bakal cenderung untuk menyelesaikan suatu tugas itu lebih cepat. Jadi semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan prokrastinasi. Nah, sebaliknya orang-orang dengan self control yang rendah ditambah lagi dengan motivasi mereka rendah, semakin tinggi juga kecenderungan mereka untuk melakukan prokrastinasi. Wah, menarik nih, ada hubungannya kan dengan kepribadian manusia ya ternyata ya kayak. Nah, kalau tadi adalah faktor internal, faktor eksternalnya gimana kak? Nah, kalau faktor eksternalnya tuh biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan sih. Gini contohnya, misalnya kalian lagi sekolah ya kan, terus ada muncul tuh tugas satu, terus besoknya ada muncul tugas lagi, besoknya lagi ada tugas lagi. Nah, awalnya kalian tuh niat nih buat kerja, kalian pengen nyelesain semua, tapi tiba-tiba kalian diajak temen main atau diajak pergi. Awalnya kalian nolak, alasannya aku pengen kerja tugas biar cepat selesai. Tapi kalian dirayu dan digoda sama teman-teman kalian, kayak misalnya gak usah dikerjain sekarang, tugasnya lo masih minggu depan dikumpul, masih lama, masih banyak waktu buat ngerjain, lu sok pinter banget deh, kerjanya sekarang, kayak gitu. Lama-lama kalian pikir ya juga sih, masih lama kan waktu pengumpulannya, toh ya mungkin beberapa dari kalian lagi jenuh nih misalnya, banyak tugas, dan akhirnya kalian memutuskan untuk ya ikut teman kalian.
Nah, itu sih merupakan salah satu contoh bentuk dari faktor eksternal dalam prokrastinasi. Lebih tepatnya ke arah konformitas. Kan sebelumnya sudah diterangin tuh tentang apa sih konformitas itu. Nah, di sini tuh aplikasinya, terapannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wah, itu aku banget sih Kak. Dan juga aku yakin ya banyak sih teman-teman yang lagi dengerin podcast ini pasti pernah ngalamin hal yang sama. Ternyata prokrastinasi ini juga berkaitan erat ya dengan konformitas, apalagi dengan orang-orang yang terdekat kita seperti sahabat kita mungkin gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Banyak sekali aplikasinya konformitas ini. Tapi ya karena topik ini bahasnya tentang prokrastinasi, ya buat aplikasi lainnya nanti bakal dijelasin sama teman-temanku sih. Baik Kak, omong-omong gimana nih caranya biar kita bisa menghindari diri dari prokras atau kasih solusi gitu Kak? Mungkin? Aslinya tuh ada banyak sih. Tapi mungkin salah satu yang aku bisa berikan ke kalian itu adalah kalian lihat dan ingat baik-baik apa dampak dari prokrastinasi ini bagi diri kalian. Mungkin ada yang nilainya anjlok akibat prokrastinasi ini, atau kalian merasa capek dan kelelahan karena harus begadang buat ngejar deadline tugas, sehingga besok pas kelas kalian loyo, kalian bisa tidur di kelas, jadi aktivitasnya tidak maksimal. Nah, dari konsekuensi tersebut, kalian bisa memikirkan kembali apakah kalian mau untuk melakukan prokrastinasi ini, karena kan kalian sendiri yang tahu konsekuensinya dan hasil dari prokrastinasi tersebut. Misalnya nilai kalian jelek, kalian dimarahi orang tua kalian nggak diizinin ini, HP kalian disita, laptop kalian disita, akan jadinya binglong sendiri tuh. Jadi mending kalian pikir baik-baik lagi konsekuensi dari prokrastinasi yang akan kalian lakukan, kayak gitu sih. Bagus sekali nih Kak nasihat dari Kak Mike mengenai penanggulangan prokras ini. Jadi semua harus kembali ke diri kalian masing-masing ya. Ini maksud dari nasihat Kak Mike. Karena hanya kalian yang tahu keadaan dan kondisi kalian dalam melaksanakan tugas-tugas kalian, mau itu prokras atau enggak. Iya, betul sekali. Jadi kalian kembali lihat diri kalian sendiri ya. Emang kalian yakin tak ingin melakukan prokras ini atau ya aslinya terserah kalian sih. Cuman ya kalian bakal lihat lagi apa sih konsekuensi akibat dari tindakan prokrastinasi kalian itu. Oh ya, gitu guys, gak boleh prokras. Oke. Mungkin untuk topik kali ini kita selesai sampai sini dulu ya Kak. Sebelumnya terima kasih Kak Mike atas pengetahuan tentang topik prokrastinasi pada hari ini. Semoga dapat bisa membantu teman-teman yang mendengarkan podcast ini agar ilmunya lebih dapat menambah dan juga dapat bermanfaat bagi siswa-siswa yang mendengarkan podcast ini. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya guys. Oke, sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Goodbye. Goodbye.